Pertanyaannya, Ustadz, apa balasan untuk mereka yang gemar bersolawat? Terima kasih. Nah, Ustadz bisa langsung ditanggapi Ustadz berkaitan tentang balasan untuk mereka yang gemar bersolawat. Berkaitan dengan pertanyaan ini, kita harus menyadari keutamaan solawat. Berkaitan dengan keutamaan besar dari solawat kepada Rasulullah SAW, ada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawatin, wa huttat anhu asyru khotayatin, wa rufi'at lahu asyru darajatin." Barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 derajat atau tingkatan di surga kelak. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW dan anjuran memperbanyak solawat tersebut, karena ini merupakan sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis tadi kita dapat mengambil faedah penting yang terkandung di dalamnya. Faedah pertama, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mahabbatur Rasul SAW Bainal Ittiba'i wal Ibtida, disebutkan bahwa banyak berselawat kepada Rasulullah merupakan tanda cinta seorang muslim kepada beliau. Karena para ulama mengatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Kemudian faedah yang kedua, yang dimaksud dengan solawat di sini adalah solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang sahih, yaitu yang biasa dibaca oleh kaum muslimin dalam solat mereka ketika tasyahud, dan bukan solawat-solawat bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang yang datang belakangan. Karena solawat adalah ibadah, maka syarat diterimanya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Juga karena ketika para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada beliau SAW, sebagaimana ditulis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Maka bagaimana cara kami mengucapkan solawat kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah, ya Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau," dan seterusnya seperti solawat di dalam tasyahud solat. Kemudian faedah yang ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, bahwa makna solawat kepada Nabi SAW adalah meminta kepada Allah agar dia memuji dan mengagungkan beliau di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan memuliakan penyebutan nama beliau SAW, memenangkan agama dan mengokohkan syariat Islam yang beliau bawa. Dan di akhirat dengan melipat gandakan pahala kebaikan beliau SAW, memudahkan syafaat beliau kepada umatnya, dan menampakkan keutamaan beliau pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk. Dan faedah terakhir yang dapat kita ambil dari hadis yang saya bacakan tadi adalah makna solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah limpahan rahmat, pengampunan, pujian, kemudian dan keberkahan darinya ini. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Zadul Masir, ada juga yang mengartikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan hambanya dari kegelapan kesesatan menuju cahaya petunjuknya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian, wahai manusia dan malaikatnya, supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Allah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam.